Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Teman-teman semuanya, kali ini kita sudah sampai ke tutorial yang ke-11, yaitu pembuatan halaman game puzzle. Ini game yang terakhir. Untuk langkah-langkah dalam tutorial masih sama seperti yang sebelumnya. Kita buat aset, kemudian mempersiapkan layout objek, kemudian menambahkan global variable dibutuhkan, menambahkan event action. Untuk asetnya, teman-teman nanti bisa ambil dari bit.ly/aset11. Berikutnya untuk logika game puzzle, teman-teman nanti yang kita butuhkan ada beberapa objek kita dalam bentuk sprite. Kita beri nama puzzle gambarnya, puzzle gambarnya yang dibutuhkan nanti jadinya kayak gini. Kemudian ada droppernya kita namai pas drop 1A kemudian 1B karena hanya 2 gambar puzzlenya. Kalau 3 gambar berarti ada A, B, C. Kalau ada 4 gambar A, B, C, D begitu. Kemudian ada dragnya juga. Ini berarti drag yang nanti ditarik dipasangkan yang ini. Nah, ini sebagai pedoman. Kemudian ada dump drop 1, dump drop 2 ini adalah ketika sentuhannya ya. Nanti ketika yang drag 1 ini ditarik sudah menyentuh dump drop 1 berarti nanti betul menyesuaikan tempatnya ya. Bisa ini hilang, kemudian yang ini opacity-nya menjadi 100 seperti itu. Sama dengan yang ini. Kalau tidak nanti kembali ke posisi semula. Berarti kita nanti butuh juga namanya instant variable pada masing-masing draggernya ini. Nah, kita gunakan fasilitas drag and drop. Kemudian ketika push drag 1A dilepaskan dan mengenai dump drop ini, maka saat hilang. Kemudian push drop 1A ini dibuat 100 opacity-nya. Begitu juga dengan push drag 1B. Nah, jika semuanya sudah benar, maka ininya hilang semua, tinggal push gamnya dinampakkan. Setelah berapa detik baru ada suara hurufnya, misalnya ini shot begitu. Baru nanti menambahkan nomor soal, baru restart layout. Kalau levelnya gambar masih 2 puzzle dengan 2 gambar. Kalau sudah melebihi nanti bisa pindah layout yang lain. Dan seterusnya sampai layout game yang diperlukan. Oke teman-teman semuanya, di tutorial sebelumnya kita sudah sampai di game tebak gambar, game memori ya. Sudah kita selesaikan sampai ada end level 2. Nah, berikutnya untuk saat ini berarti kita nanti akan membuat yang game 3. Kita lihat ini game 3 masih kosong. Kemudian layout yang kita butuhkan nanti ada game 3, ada pas 1, pas 2, pas 3 dan end level 3. Jadi untuk yang game 3 ini isinya bisa kita copy paste dari game 2. Seperti ini ya. Nah, kita lihat kita butuh frame. Berarti kita tambahkan klik kanan frame. Atau teman-teman bisa juga ini ya, menghapus game 3-nya dihapus, kemudian duplikat dari game 2 juga bisa. Nah, ini frame-nya saya ambil dari game 2. Copy, kemudian di sini kanan paste. Kemudian judul frame-nya kita ganti ya teman-teman ya. Klik 2 kali, kemudian kita tambahkan frame. Buka untuk aset berikutnya. Di aset 11. Ini adalah puzzle Hijaya. Kita ganti angka 3 yang di propertiesnya. Kemudian untuk deskripsinya kita juga kopikan dari
game 2, klik kanan, copy, kemudian ke sini, klik kanan, paste. Nah, kita atur saja dan masuk dalamnya. Kita tambahkan frame, kemudian kita masukkan deskripsinya. Nah, sudah seperti ini, kemudian ganti 2. Nah, kemudian kita tambahkan juga tombol mulainya, kanan, copy, kemudian masuk ke sini, kanan, paste. Nah, udah sampai sini. Oke, saya rasa cukup ya untuk layout game 2. Kemudian kita buat layout baru. Layout barunya kita nanti beri nama push 1 gitu ya. Kita duplicate saja dari game 3, klik kanan, duplicate, kemudian kita beri nama PUZ1. Nah, push 1 begitu. Kemudian di push 1 ini yang kita butuhkan, ini deskripsinya tidak kita butuhkan, kita delete aja, delete, kemudian tombol mulai juga dihapus. Dan kita masukkan, nanti kita butuh ada ini tombol sudah, deskripsinya kita ganti objek saja, objek. Dan buat layer baru ini kita kasih nama score dengan S besar yang sama dengan sebelumnya. Maka di sini nanti otomatis global yes overridden-nya nyala. Ini dikunci saja. Kemudian kita tambahkan lagi ini komennya ya. Komen. Ya, untuk yang komen kita bisa ambil dari N1 ini ya. Klik kanan, copy, kemudian masuk ke game 3. Klik kanan, paste di sini. Kira-kira pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, objeknya apa yang kita butuhkan? Nah, yang disampaikan di awal tadi, kita butuh namanya pushgam. Nah, kita buat dulu saja, klik 2 kali di sini atau klik kanan insert new dan klik, kita kasih nama pushgam. Nah, pushgam ya, pushgam 0 atau pushgam aja lah, udah pushgam. Kemudian kita masukkan gambar-gambar dalam satu sprite ya. Ini yang sudah, nah ini mulai dari pushgam 0 sampai pushgam 9. Nah, kemudian yang di 0 ini kita hapus saja, klik kanan, delete. Nah, jadi 0 sampai 9 sudah ada huruf-huruf yang nanti akan dimunculkan dalam pertanyaan puzzle-nya. Ini dibuat speednya 0. Nah, seperti ini. Untuk pushgamnya kita letakkan di tengah-tengah, line, kemudian horizontal center begini. Kemudian kita tahu ini berapa, coba 380 gitu. Nah, di sini kemudian kita buat yang ini objeknya kita namain sendiri aja ya, biar nanti gampang. Ini pushgamnya. Nah, dan kita buat layer baru. Pushgamnya ini kita buat opacity-nya jadi 10 ya, 10 dulu seperti ini. Kemudian kita buat layer baru, ini droppernya kita buat, klik-klik. Nah, kita buat sini push drop 1A yang pertama ya. Kemudian kita masukkan import from file, kita cari yang 1A
1A mana di mana? Nah ini dia 1A, kemudian ini 1A ada 3 ini pilih. Nah kemudian yang 0 ini dihapus, 1A 0, 1A 1, 1A. Kemudian untuk speednya dibuat 0 sama. Nah ini kita nanti letakkan di sini sesuai dengan posisi dari pusgamnya. Kemudian kita buat baru lagi, ini push drop yang 1B, tadi namanya push drop. Nah kemudian kita masukkan lagi dari yang 1B. Nah 1B ini ada 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan, diklik kanan, delete. Nah kemudian kita silang. Nah seperti ini posisinya. Nah sekarang untuk membuat apa namanya ini image pointnya, originnya, kita buat yang 1A itu di sudut. Sebenarnya di sini nggak masalah, cuman untuk biar gampang ya, taruh di sudut nggak apa-apa. Taruh sudut, di sudut itu berarti caranya klik kanan yang top left ya, top left di sini. Ini kemudian diberlakukan untuk semua ya, jadi whole animation. Nah, ini udah sama. Kemudian yang ini juga klik, kemudian kalau yang ini pojoknya kanan atas, top right ya, seperti ini. Kemudian berlakukan untuk semua. Nah, sudah ya, ini speednya 0 ya. Nah, jadi seperti ini. Mau ditukar-tukar boleh, tukar taruh sini. Tapi karena ini bukan trackernya, ini bisa ditaruh di sini. Kemudian posisinya kita sesuaikan dengan posisi dari ini, dari pusgamnya. Jadi kita coba buat 100% dulu. Yang ini jadikan 10% biar kelihatan. Ini juga jadikan 10%, dan kita drag, kita sesuaikan dengan menggunakan panah di keyboard. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Nah, kemudian droppernya dikunci, kita klik di sini, jadikan 10% ya. Nah, jadi ini sebagai acuan nanti ngedragnya ya, ngedragnya pas di sini. Nah sekarang kita beri lagi draggernya. Draggernya kita bisa copy paste saja dari droppernya. Misalnya yang ini, klik kanan, di clone, kemudian taruh sini. Ini namanya diganti. Ini Z-nya ditambahi satu lagi, push drag 1A. Nah, kemudian ini opacity-nya dibuat 100. Kemudian klik kanan. Oh, tidak ya, yang ini saja. Klik kanan, kita clone. Ini kita ganti drag 1B. Kemudian kita buat opacity-nya 100. Jadi nanti yang di-drag taruh sini ya, yang ini. Ini bisa dibolak-balik, bisa taruh sini. Nah. Kemudian untuk yang ini kita perlu memberi POSIX posisinya ya. Jadi kita tambahi instant variable di sini. Nah, ini bisa ditambahi POSIX. Nah, misalnya kita kasih POSIX di sini, sementara 0 dulu. Kemudian juga POSY 0 dulu. Jadi di objek ini kita punya instant variable ya, dia punya variabel namanya POSY. Nanti ketika kita drag kemudian tidak sesuai, biar kita bisa menentukan dia nanti kembali lagi ke sini.
Demikian juga dengan yang tracker yang satu. Nah, ini kita kasih pose X juga dan tambah lagi pose. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat event actionnya ya. Jadi yang push 1 ini belum punya event action, kita tambahkan dulu. Klik kanan, ES push, push 1 misalnya begini. Kemudian kita tempatkan di mana? Oh, salah ya. Tadi yang saya ubah game 3-nya, bukan push 1-nya. Ini lihat, kalau push 1-nya, oh masih utuh push 1-nya. Jadi kita tukar aja ya. Ini diganti game 3 sementara, game 3 dulu. Dan yang game 3 ini kita ganti push 1. Nah, bisa begitu. Yang game 3 ini kita ulang, hanya dihilangkan. Ini game 3. Jadi ini game 3 masih selamat. Ya, ini game pushnya ya sudah. Sekarang untuk event exit-nya kita sesuaikan dulu. Ini jadi ES push 1. Nah, ada seperti ini. Ini ada TB home, bisa kita ambil dari yang game 3 mana? Game 3 ES game 3 ada. Nah, sudah ada. Kita copy aja dulu. Nah, ini di sini. Sudah cukup dulu. Yang lain bisa kita silang dulu ya. Untuk game 1 kita silang, dan level 1 silang. Kemudian game 2 kita silang. Memo gamenya kita silang dulu, tidak apa-apa. Level 2 N1 menu intronya biarkan saja, dan level 2 kita silang. Nah, tinggal ini ya. Oke. Di ES game dulu ya. Kita karena di sini ada tombol mulai, kita bisa ambil yang dari game 2, ES game 2. Kita buka dulu ES game 2. Nah, ES game 2 yang tombol mulai kita copy aja. Kemudian masukkan ke S3 di sini. Kemudian yang memo game ini ganti dengan push 1. Kemudian masih ada lagi untuk di awalnya seperti ini, kita copy saja, kemudian kita paste juga di sini, kita naikkan dulu paling atas. Ini kita tidak butuh acak kartu karena kita sudah menentukan secara urut nanti. Kemudian levelnya kita jadikan level 3. Kemudian benar salahnya ya, kita atur aja benar salahnya juga. Benarnya kita buat 0 dulu, kemudian salahnya juga kita buat 0 dulu. Nah, ini nanti ngecek untuk menampilkan komennya nanti. Jadi sudah ya. Nah, kalau game 3 ini diklik nanti sudah menuju ke push 1. Nah, ke sini. Nah, sekarang kita ke bagian push 1 ini. Jadi yang pertama kali ini sudah tombol menunya sudah. Kemudian kita tambahkan start layout dulu. Start layout ini
kita buat kita buat mana tadi yang pushnya ya. Jadi semua ini push gamnya ini kita set frame-nya sesuai dengan no tulisnya. Nanti kita pakai variabel no tulis lagi. Kemudian untuk sama ya, karena sama untuk yang lain kita copy aja, kemudian replace object. Ini untuk yang push drop 1A, di no tulisnya. Kemudian 1B juga sama. Kemudian ini drag ya, yang dropnya dulu, drop 1B ya. Nah, kemudian drag 1, di copy lagi aja. Ini drag 1A nya belum. Nah, berarti drop 1A, drop 1B, drag 1A, 1B ke tulis, kemudian kita set yang bagian dragnya. Jadi kita ambil variabelnya set value. Nah, post x-nya ini kita ambil dianya sendiri, self x. Kemudian copy bawahnya, kita ganti post x-nya diganti post y, diganti self fy. Drag yang 1A, kemudian kita copy paste lagi, ini ganti yang drag 1B. Ya teman-teman, karena kita butuh atau perlu menggunakan drag and drop, berarti di sini ini kita kasih behavior ya. Behaviornya drag and drop. Untuk yang ini juga behaviornya drag and drop. Ada yang belum ya, yang belum kita buat di sini. Kita taruh di dropper aja. Klik 2 kali. Yang tadi ya, dam drop 1, dam drop 1-nya kita taruh sini. Oke. Dan kita duplicate aja atau di clone ya. Nah, ini tadi yang kurang. Nah, kalau kita coba dulu ya. Nah, ini bisa ya. Kemudian, nah ketika ini di drag seperti ini, kita minta ini nanti ada di depannya ya. Jadi kita atur. Nah, pas ke sini, nah, ketika tidak sesuai seperti ini, nanti kembali lagi ke sini, post x post y-nya. Kemudian kalau udah pas, nanti yang ini hilang, yang bagian droppernya ini nanti jadi 100% opacity-nya. Nah, begini ya. Begini. Kalau udah duanya ke tempel kayak gini, nanti ini dihapus, ini dihapus, tinggal push gamnya jadi 100%. Nah, baru lanjut. Nah, jadi ini dropper dam dropnya kita hilangkan dulu yang di sini ya. Jadi dam drop 1 ini kita buat visible-nya 0, invisible aja. Sama. Nah, ini biar menyimpan dulu. Ini copy lagi.
replace dan drop 2 nya juga invisible. Kemudian ketika dragging tadi ya, biar bisa kita taruh atas ya pas drag-nya, kita cari yang is dragging, maka ya dianya itu tadi kita buat posisinya ada di move top ya, jadi ada di top, di atas gitu. Itu juga untuk yang 1B, ini bisa di copy paste seperti ini. Jadi kalau bisa di replace 1B, nah ini juga di replace 1B, nah seperti ini. Kemudian kita lihat untuk yang dropnya. Nah, ketika drag satu di drop ya, jadi on drop, nanti kita tanya, kita buat sub eventnya di event ada di dalamnya, di bawahnya. Ketika di drop dan dia ya tadi peserta tadi overlapping, overlapping dengan apa? Dengan ini damnya ya, dam drop 1 begitu. Maka yang terjadi kita buat push drag, mana tadi 1A nya ini kita buat hilang aja ya, hilang itu berarti destroy ya, destroy. Kemudian yang droppernya, push dropnya, jadi drop 1A nya itu opacity-nya jadikan 100. Nah seperti itu. Apalagi ya, oh iya berarti kan benar ya, kita tambahkan add to value yang benarnya tambah 1. Kemudian suara ya, barangkali suaranya ini bisa kita tambahin. Kita stop dulu, stop suara SFX, kemudian kita play yang ting gitu aja dulu ya, ting SFX. Nah sampai sini aja dulu ya. Kemudian kalau enggak gimana? Kalau enggak, kalau drag 1 tidak, berarti ini kita copy paste saja ya, Ctrl C Ctrl V. Kalau ini di invert, nah, di invert berarti kita kembalikan nih ya, tidak di destroy ya, berarti yang 1A nya ini, 1A nya kita posisinya, berarti posisinya ini berarti di post X nya sendiri ya, di save ya, save post X, yang Y nya kita copy paste saja, ganti post Y. Nah, kemudian dropnya biasa, masih tidak ada perubahan, berarti ini nambahin salah ya, yang di add bukan benarnya tapi salahnya bertambah. Kemudian ini ada twewewew suaranya, nah, seperti ini. Kita bisa coba dulu ya, kita coba dulu. Nah kita tarik seperti ini. Nah ini kan, kalau ini udah di drop begini, kemudian kita taruh sini, nah, sudah ting, ini udah nggak bisa digeser lagi. Tadi udah oke ya yang pertama.
Kemudian kita copy paste saja yang di sini. Klik kanan copy, kemudian kanan paste. Nah, di sini. Sekarang untuk yang driver B-nya, replace object yang B. Ini berarti drag B juga. Nah, kalau nggak bisa, langsung klik-klik, cari kembali. Ini cari yang mana tadi, yang B ya. Drag ke 1B. Ini dalam drop 2. Nah, ini bisa di copy dan klik di sini, di paste sini, dan ini dihapus, ini di invert. Nah, klik kanan, replace 1B. Ini yang apa, drag 1B. Ini yang drop 1B. Sudah oke. Ini yang drag 1B. Hapus seperti ini. Kita coba lagi. Kita coba salah tempat dulu. Nah, seperti itu. Nah, 2 kali salah. Coba yang betul. Yang betul. Nah, sudah pas. Nah, habis ini nanti yang ini hilang, tinggal yang push dump-nya. Jadi kita ambil nilai benarnya ya, nilai benarnya kan udah 2. Kalau sudah benar 2, apa yang terjadi gitu kan. Nah, berarti kita bandingkan nilai benarnya dulu. Kalau benar itu sudah sama dengan 2, maka kita ubah dulu benarnya jadi 0 lagi. Nah, kita kasih waktu tunggu, wait 0,5 detik aja dulu. Kemudian kita buat partikel ya, jadi mau kita buat partikel berhasilnya di create objectnya phore, kemudian layernya di layer 6 saja, kemudian posisinya coba kita lihat dulu posisinya pas di tengah-tengahnya ya. Kita ambilkan dari posisi ini aja. Nah, mana tadi? Ini kita ambil posisinya yang ini aja, 380, dan ini dihapus. Nah, seperti ini. Kalau tertentu ini berarti kita ini copy aja dari sini. Kita play stringnya gitu kan. Kemudian kita tambah waktu lagi, kira-kira 1 detik boleh, 1 detik. Kemudian kita mainkan yang suaranya. Nah, kita back play yang by name ya, by name ini H N suara 1 ya, efek lagi. Nah, jadi teman-teman bisa membuat variabel baru, global variabel baru, tapi di sini saya manfaatkan yang sudah ada saja. Jadi suara 1 tetap kita pakai. Nanti ini untuk urutannya ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita boleh tambahin wait lagi, misalnya 0,5 gitu, untuk memberi waktu sebelum ke berikutnya. Nah, oh iya, ini tidak langsung di sini ya. Kita nanti ini kalau seperti ini
nanti apa namanya, terus menerus ini kan, ini seperti enter frame ya, kayak setiap saat. Nah kita kasih ini every, setiap second aja, jadi setiap 0,5 detik aja ngeceknya. Ini kita masukin ke dalamnya. Nah seperti ini. Kemudian kita tambah lagi ada event di bawahnya. Ini sekarang kita bandingin yang salah aja ya. Nah salahnya, salah. Kita ambil salahnya itu sama dengan 0 dulu ya. Kalau salahnya 0 kan, nah ini kita ambil seperti di game sebelumnya saja. Kita lihat di N1 ada atau tidak. Oh N1 di mana ya, di ini memo game aja. Di memo game kita ambil yang bagian bandingin salahnya. Nah ini ada, ini bisa kita ambil dari sini saja. Ini kita klik, nah kita copy paste saja dari sini, copy, kemudian masuk ke puzzle tadi, kita hapuskan di sini seperti ini dihapus saja. Pause dulu, pause, kita lihat. Langsung di sini. Oke lanjut. Nah berikutnya kita bandingkan ketika nomor tulisnya ini kan di puzzle ini kan ada 3 ya, ada 3. Nah, mana ada di ini, kita pindah ke tracker. Nah, ini kan ada 3 nih, 0, 1, 2. Ini kan 1, 0 ini untuk nomor pertama, 1 nomor kedua, ini ada 3. Jadi kan ada 0, 1, 2, nilai tertinggi kan 2. Nah kita bandingkan dulu. Kalau nomor, nah, kita tambahin lagi di bawahnya. Jika no tulisnya, no tulis ini nomor lebih dari sama dengan 2 gitu, maka kita buat ini no tulisnya itu 3 aja, 3, karena nanti akan pindah ke push ya, push berikutnya. Kemudian kita buat wait lagi, wait bisa kita copy dari atasnya, kita tunggu. Nah, kemudian kita tambahkan nilai, nanti kita add skornya. Nah 1 aja ya, atau beberapa, 20, sebelumnya 20, kasih 20 aja, 20. Kemudian baru dia pergi ke layout yang berikutnya, layout game puzzle berikutnya. Game puzzle yang berikutnya kita belum punya, jadi sementara ke push 1 dulu. Nah ini kita copy paste lagi. Sementara kalau belum, kalau no tulisnya itu masih kurang dari 2, maka kita tambahkan, ini kita hapus dulu aja, kita tambahkan add ke no tulisnya biar nomor tulisnya bertambah untuk menuju ke soal berikutnya begitu. Kemudian kita ini skornya tetap kita kasih, kemudian ini kita restart aja, sistem layoutnya di restart karena masih level soalnya yang sama. Jadi restart layout,
tapi dengan nomor tulis yang berbeda gitu ya. Gitu. Kemudian kita nanti memunculkan suara ini kan tadi kita panggil suara satu ya. Suara satu itu dari mana? Ya, nanti dari sini. Kita ambil dari tambahkan ini. Jadi ketika nomor tulisnya 0, nomor tulisnya tadi 0, maka kita ambil suara satunya. Suara ya, set value. Suara satu, mana suara satu? Kita lihat dulu, ini sebentar masih 0, kita lihat dulu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini. Soal yang pertama yang di 0 ini kan short ya, hurufnya short. Short itu huruf keberapa? Nah, short itu kan huruf ke-14 dari alfabetnya Arab. Jadi makanya gini, suara satu nanti 14 untuk yang tulisnya 0. Begitu maksudnya. Kemudian kalau kita copy saja, kalau satu, nah, tadi apa hurufnya? Yang soal ini apa? Sa kan huruf keempat ya. Nah, huruf keempat berarti ini 4. Jadi ketika nomor tulisnya itu 1, yang suaranya nanti jadi keempat. 1 lagi karena ada 3, 2 ya, nomor 2. Ini kan 1, 2, 3, 0 masuk hitungan. Kemudian apa tadi hurufnya? H. H itu 6 ya. Berarti 6. Nah, terakhir yang belum kita atur yang bagian sini tadi ya, scoring sama level. Kita munculin dari everything aja. Sistem everything. Kita munculkan yang T level. Berarti maaf, yang mana? Teks T-score dulu. T-score ini teksnya memunculkan N score, banyaknya score. Kemudian yang T level ini tagnya memunculkan level, dikasih level N. Nah seperti ini ya. Ini kita coba lihat dulu, kita simpan dulu ya. Proses simpan, dan kita coba. Nah, ini tiba-tiba muncul luar. Nah, ini. Nah, jadi bagian yang ini masih ada di sendiri ya, benar ini. Ini kita masukkan dulu ya. Yang ini kita masukkan ke dalam sini. Kita jorokkan. Nah, menjorok. Jadi pertanyaan salah, ketika salah ini bersarang di benarnya. Ketika benar 0 dan salahnya 0, nanti kayak gini. Nah, begitu. Kemudian untuk yang tulis ini, nah, nomor tulis ini kita tarik lagi ya. Coba taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat dulu. Oh, benarnya 0. Ini harusnya 2. Ketika benarnya sama dengan 2, nah, kita coba lagi. Nah, sudah berhenti dia. Ini kenapa levelnya 0? Karena kita tidak lewat dari layout game 3-nya. Kita langsung ke sini. Kita coba dulu. Nah, jadi salahnya ada 2 ya. Dan masuk ke sini. Ini benar. Nah, Sold, kamu pintar. Nah, udah lanjut ke ini, berarti sekarang yang kedua.
seperti ini. Sa, kamu hebat. Nah, Ha, kamu hebat. nah, kenapa ini bertemu seperti ini? Karena seharusnya ini kan berpindah ke layout lain. Nah, ini jadinya menumpuk di sini karena masih tetap di sini. Kita coba lagi masuk ke puzzle-nya. Nah, masih seperti ini. Karena no tulisnya jadi sekarang kita cek dulu ya, yang tadi yang harusnya pushgam yang muncul tadi masih ada. Nah, ini belum kita hapus. Jadi ketika benar 2, ini kita destroy bagian yang pushgamnya. Push dropnya ya. Drop 1A kita destroy. Kemudian taruh sini. Kita copy yang push drop 1B nya juga kita destroy dulu seperti ini. Kemudian kita pushgamnya, nah, ini kita buat menjadi opacity-nya 100. Nah, begini. Kita coba lagi. Coba langsung benar ya. Sold, luar biasa. Udah seperti ini. Sa, luar biasa. Ha, luar biasa. Sudah sampai sini. Sekarang kita ini harusnya sudah ke layout yang lain.